Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Adenovian dengan NIM 25051204 327. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan progres pengerjaan proyek besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, proyek yang akan kami kembangkan yang bernama Orgaflow ini yaitu sistem distribusi beban kerja organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan tugas dan mencegah overload pada anggota tim. Oke, baik, kita akan memasuki peran dan tanggung jawab. Di sini di dalam tim pengembangan ini Orgaflow, saya memiliki dua peran, yaitu UI designer, dev dan DevOps. Nah, sebagai UI designer, saya melakukan beberapa hal yang saya kerjakan, mulai dari login, register, lupa password, organization, sampai onboarding ini. Nah, antara lain tuh saya mendesain navigasinya hingga login dan sampai onboarding tadi ya. Nah, lalu aku menentukan desain sistemnya ini seperti apa yang sudah diketik di SRS, warna, mulai dari warna, layout, dan lain sebagainya ada di SRS. Saya terapkan di UI design juga. Nah, sebagai UI designer, saya juga mempertimbangkan user friendly-nya. Jika ada logika yang kurang pas, saya ubah. Nah, ini untuk splash screen-nya. Oke. Nah, sedangkan untuk DevOps ini, saya berperan dalam memastikan aplikasinya itu berjalan dengan lancar dan siap untuk digunakan. Yang pertama, saya tugas sebagai DevOps ini, saya melakukan analisis hasil pengujian pada sprint satunya. Ada beberapa bug atau error yang tidak berfungsi. Nah, saya ini mengelompokkan ini berhasil atau tidak ya. Nah, ini membuat catatan evaluasi untuk perbaikan agar tim dapat menangani secara langsung. Oke, di sini ada 12 catatan. Oke, baik, di sini untuk laporan progres saya untuk yang sudah saya kerjakan sebagai UI designer. Saya telah merancang desain dashboard, member, dan project board, dan visualisasi data. Nah, saya coba untuk registernya. Oke, untuk password kita coba. Oke, kita centang setuju, kita buat account-nya. Nah, kita langsung diarahkan ke organization. Jika jadi ketua role-nya, dia membuat organisasi baru 5. Himpunan mahasiswa informatika. Oke, jenisnya udah betul, kita buat. Nah, otomatis muncul kode generatan untuk diundangkan kepada anggota. Itu bisa disalin. Nah, ini disalin kode-kodenya, dikasih ke anggota-anggotanya agar bisa bergabung. Oke, kita lanjut ke profiling ya.
profiling ini untuk menu uploadnya. Oke, kita coba tarik name program studi teknik informatika. Ini untuk skill inventory. Jadi tingkat skillnya ini bisa mulai expert ya, mulai dari beginner, intermediate, expert. Nah, ini untuk kapasitas jam per minggu. Ini status ketersediaan jika lagi siap ini diaktifkan. Kita lanjut. Ini untuk portofolionya. Instagram. Oke, selesai. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari Orgaflow itu sendiri ya. Nah, ini untuk visualisasi data, dan ini untuk member nih. Nah, ini untuk projectnya. Oke, kita lanjut. Sebagai DevOps, saya itu telah melaksanakan analisis pada sprint 1, yaitu mulai dari register ini. Itu skenario ujinya itu harusnya input datanya itu valid, user berhasil daftar. Ini ketika saya tes berhasil. Oke, ini yang register field kosong, muncul validasi error. Nah, kalau tidak diisi, dia akan muncul semua field wajib diisi, itu berfungsi. Oke, lanjut untuk yang ketiga ini register. Ketika kita memakai email yang sama, itu harusnya itu ditolak sama sistemnya. Nah, ini udah muncul notifikasi pemberitahuan email ini sudah terdaftar, silahkan login. Itu berfungsi juga. Oke, untuk saat bagian login ini, data benar itu berhasil masuk tuh muncul notifikasi, terbukti berfungsi ya di sini, login berhasil. Oke, yang kelima ini masih di bagian login juga. Ketika kita memasukkan password salah, dia itu munculnya email atau password tidak valid. Itu berfungsi juga. Oke, baik, di sini untuk lupa passwordnya ini saya melapor. Di sini tidak berfungsi ya. Untuk tambah lupa passwordnya masih belum dikonekkan. Oke, ini di sini ada profiling juga. Akses tanpa login, ketika kita langsung klik tanpa masukkan identitas itu bakal ditolak sama sistemnya. Ini berfungsi juga. Nah, di profiling ini juga ketika kita untuk mengupload profilnya ini terdapat bug. Nah, ini saya segera mencatatnya. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan profil. Ini harusnya field name hanya angka saja, tetapi di sini dimnya ini bisa untuk huruf juga. Harusnya itu menerima inputan itu harusnya berupa angka aja.
Nah, di sini saya lapor juga untuk setelah kita melengkapi profiling tadi, kita diarahkan ke dashboard seharusnya. Tetapi ini kita mau keluar lagi, masih susah buat balik juga nih ke page. Nah, untuk kode organisasi juga ini tombol kopinya tidak berfungsi ketika dicoba. Ketika saya menyalin dan mengcopy ini tidak berfungsi. Oke, yang terakhir ini ada ketika saya coba tes kodenya itu valid atau tidak untuk anggotanya, ini ternyata tidak valid juga ternyata. Nah, saya juga berikan catatan juga. Sistem sudah berjalan pada fitur utama register dan login, namun belum stabil sepenuhnya. Masih ditemukan beberapa bug penting seperti fitur lupa password, tidak berfungsi, upload foto profilnya error, dan kegagalan bergabung ke organisasi. Nah, untuk in progress-nya, saat ini saya sedang melakukan evaluasi UI agar lebih user friendly ya, dan menganalisis bug yang ditemukan, serta mendesain Kanban board di sprint selanjutnya ini saya. Nah, untuk analisis teknis dari tools ini saya menggunakan Figma untuk sebagai desain UI-nya, dan Flutter untuk front end-nya, serta Supabase ini sebagai back end. Nah, Postgre ini selanjutnya ada PostgreSQL sebagai database-nya. Saya juga menggunakan GitHub ini juga untuk version control ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, ini kita coba tes. Ini versi yang di dalam kode udah di coding ya, teman-teman. Nah, sama persis dengan UI yang saya buat. Nah, oke, sudah sesuai. Kita coba tes. Oke, kita jangan lupa klik centang. Nah, oke. Dan mahasiswa informatika contohnya. Oke, jenisnya udah betul. Data yang udah berarti sudah tercatat ya, sudah connect database juga ini. Nah, oke, lanjut untuk bersama. Oke, kita baik, kita akan menuju ke Supabase.
sebentar, salah, ternyata memakai bentar, kita nah ini untuk untuk database-nya kita memakai ini ya. Untuk Postgre. Nah, function juga oke. Oke, baik, untuk kendala dan solusi ini selama proses pengembangan sistem Orgaflow ini terdapat beberapa kendala utama yang kami temukan beserta itu solusi yang saya berikan. Yang pertama ini kendala fitur lupa password tadi ya, yang sudah saya sebutkan ini belum dapat digunakan secara recovery pada akun pengguna. Nah, solusi yang saya tawarkan itu melakukan pengecekan ulang pada proses autentifikasi, khususnya itu endpoint lupa password tadi, serta memastikan integrasi front end dan back end itu berjalan dengan baik ya. Selanjutnya itu kendalanya tuh saya menemukan tuh yang error tadi pada foto profilnya, yang ini merah nih, ini terjadi kegagalan saat user upload foto profilnya, ini merah atau miss ya. Solusi yang saya tawarkan biasanya melakukan debugging pada fitur uploadnya itu, termasuk validasi format, ukurannya itu berapa ditentukan sekarang, ada batasannya, serta pengecekan konfigurasi storage di backendnya lah. Oke, untuk kendala selanjutnya ini ada di gagal bergabung ke organisasi. Jadi itu user atau pengguna itu tidak dapat bergabung menggunakan kode organisasi yang sudah diberikan pada ketuanya. Nah, untuk solusi yang saya tawarkan ini melakukan pengecekan pada proses pengiriman atau validasi kode melalui API agar dapat diproses dengan benar dan berhasil juga. Oke, untuk kendala dan solusi itu yang saya temukan. Oke, untuk kesimpulan yang dapat saya petik pada sistem Orgaflow ini yang sedang kami kembangkan sudah berjalan dengan fungsional, namun masih memerlukan peningkatan dari sisi stabilitas dan kesiapan menuju produksi nantinya. Saya sebagai UI designer dan DevOps ini, saya berfokus pada peningkatan tampilan serta kestabilan sistem agar aplikasi dapat digunakan secara optimal. Nah, untuk sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.